Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Ya, kita akan melakukan uji komprehensif pada pagi hari ini yang akan saya bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah praktik, yang kedua adalah wawancara. Pada sesi praktik ada dua Ibu ya. Yang pertama itu adalah mengajar maksimal 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan praktik membaca sloka. Nah, untuk itu silakan praktik yang pertama untuk dilakukan. Silakan Ibu. Dia izin Bu, screen Bu materinya. Izin Bu. Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum Ibu memulai, maka Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, terima kasih anak-anakku sudah datang tepat waktu pada hari ini. Terus sudah menjaga kebersihan di kelas, dan apakah anak-anakku sudah menyiapkan perlengkapan sekolah pada hari ini? Sudah menyiapkan perlengkapan pembelajaran? Ya, sudah siap. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi bagaimana, ada yang tidak hadir? Semuanya sudah hadir? Ya, baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita dulu menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Ya, anak-anak silakan berdiri. Ya, sudah. Jadi sebelum Ibu lanjut, maka Ibu akan mau bertanya dulu tentang pelajaran kita minggu lalu. Nah, anak-anakku, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, betul. Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang Asta Aiswarya. Nah, apa itu Asta Aiswarya? Ya, benar. Asta Aiswarya itu merupakan 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi atau Tuhan. Nah, anak-anakku, saya akan memberikan, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pengetahuan dan pembelajaran pada hari ini. Nah, ya ini anak-anak dapat lihat itu. Nah, apa tujuan hidup ini? Nah, anak-anakku sudah tahu apa tujuan hidupnya? Nah, ada yang bisa menyampaikan? Ya, betul. Ada yang menyampaikan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dengan cara bagaimana? Dengan melakukan yaitu ajaran catur purusa arta. Nah, sudah betul ya anak-anak. Nah, untuk itu Ibu akan lanjut pembelajaran tentang catur purusa arta sebagai tujuan hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah nanti anak-anakku sudah belajar tentang materi pada hari ini, anak-anakku sudah mampu menjelaskan dan mengetahui apa itu catur purusa arta dan konsep catur purusa arta. Nah, anak-anak silakan simak video yang sehat kan? Dari akar kata catur yang berarti 4, dan pulsa yang berarti jiwa, dan arta berarti tujuan hidup. Jadi, catur pulsa arta adalah 4 tujuan hidup manusia. Catur pulsa arta juga memiliki. Nah, dari pembelajaran tadi anak-anakku sudah menyimak. Nah, ini Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut, ini gambar apa anak-anak? Nah, ini tentang contoh ajaran Dharma. Nah, apakah anak-anak sudah melakukan Dharma pada hari ini? Sudah ada? Ya, siapa yang bisa? Ya, coba berikan salah satu contoh yang dilakukan
contoh ajaran Dharma pada hari ini? Ya, Ananda Baby, ya silahkan. Oh ya, memberikan meminjamkan pulpen pada temannya. Ya betul. Siapa lagi? Sudah membersihkan lingkungan sekolah. Ya benar. Ada lagi? Oh iya. Tadi itulah contoh-contoh ajaran Dharma ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh ajaran Arta. Ini contoh ajaran Kama. Dan ini merupakan contoh ajaran Moksa. Nah, ini anak-anak, apakah anak-anak tahu ini lambang apa? Lambang swastika, ya betul. Ini lambang swastika merupakan identik dengan ajaran Catur Purusa Arta, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan antara Dharma, Arta, Kama, dan Moksa, supaya bisa mencapai tujuan hidup yang harmonis dan seimbang. Ya, untuk itu di sini materinya, jadi Ibu akan membentuk suatu kelompok. Nah, silahkan dibagi kelompoknya sesuai dengan ini membagi dengan 5 sampai 6 orang, terus terdiri dari 4 kelompok, dan ini ya masing-masing ada perempuan dan ada laki-laki. Ya, silakan. Ini lembar LKPD-nya Ibu berikan. Nah, anak-anakku, ada yang kurang dipahami bagaimana dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya sudah. Ya, Ibu akan memberikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Sudah? Nah, baik untuk kelompok pertama, maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, itulah penampilan dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, ada yang memberikan tanggapan atau masukan? Ya, baik. Ya, kelompok selanjutnya lagi. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi dari anak-anakku yang sudah bisa mempresentasikan hasil dari permasalahan yang Ibu berikan. Ya, untuk itu ada ya Ibu simpulkan tadi dari hasil kelompoknya, anak-anakku sudah bisa bekerja sama dalam suatu tim atau suatu kelompok, dan sudah tadi ada yang sudah benar itu bahwa konsep Catur Purusa Arta yaitu ada 4, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Yaitu untuk menjaga keseimbangan atau mencapai keseimbangan tersebut, maka kita harus selalu menjaga keseimbangan tersebut supaya kita bisa mencapai tujuan hidup. Nah, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kalian sudah tadi mengerjakan suatu kelompok dan memecahkan masalah. Mari kita melakukan ice breaking dulu. Ya, itulah tadi anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Ya. Nah, Ibu akan membagi, coba dilihat ini, dan Ibu akan membagikan linknya lewat WhatsApp ya. Silahkan dikerjakan tes evaluasinya. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Ya, sudah? Ya. Dari tadi hasil dari evaluasinya, KKTP tadi itu tuntasan itu adalah 75, dan anak-anakku tadi ada yang mendapat 100 dan ada orang yang dapat 90, 80, dan ada 1 orang yang mendapatkan remedial. Nah, anak-anakku yang mendapat nilai di bawah KKTP maka akan melakukan
remedial, dan anak-anak yang sudah mendapatkan ketuntasan maka akan mendapatkan materi pengayaan dari ibu. Nah, itu tadi dari sudah kita melaksanakan hasil evaluasi, maka ibu akan memberikan suatu ini untuk materi selanjutnya, yaitu masih dari berkaitan dengan catur purusa arta, tetapi kita melanjutkan dengan penerapan ajaran catur purusa arta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk itu ibu akan menyimpulkan hasil dari materi tadi. Untuk siapa yang bisa? Ya, Ananda Ruci, ya silakan. Oh ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Ananda Ruci bahwa sudah benar tadi bahwa selain kita mempelajari ajaran catur purusa arta, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ajaran catur purusa arta itu. Sekian dari pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk materinya dibuka-buka ya, Ibu, di buku paket di halaman 62 tentang masih penerapan catur purusa arta di rumah. Nah, minggu depan kita akan lanjut kembali ke materi tersebut. Nah, sesudah sekian, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, menunggu Ibu Bapak Guru selanjutnya ya, jangan ada yang berisik. Terima kasih. Oke, cukup Bu ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya Ibu, praktik pembacaan sloka, yaitu sloka Trisandya bait kedua, beserta maknanya Ibu. Silahkan. Om Narayana Ewedam Sarwam Yat Bhutam Yat Cabayam Niskalangko Niranjano Nirwikalpo Niratyakta Sudo Dewa Iku Narayana Vidyo Asti Kascit. Ya Tuhan, adalah semua ini apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan, tak dapat digambarkan. Sucilah Dewa Narayana, ia hanya satu dan tidak ada yang keduanya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi wawancara, Ibu. Ibu tadi sudah mengajar dengan menggunakan modul ajar. Modelnya model apa, Ibu? Model PBL, Bu. Oke, kalau model PBL, itu kalau kita kaitkan dengan teori belajar, pada teori belajar yang mana, Ibu? Teori belajar yaitu konstruktivisme, teori motivasi, teori belajar sosial. Ada lagi? Teori belajar situasional, dan teori belajar berbasis pengalaman. Oke, teori belajarnya ya. Kemudian kalau komponen daripada modul ajar yang sudah Ibu susun itu, bisa dijelaskan? Komponennya yaitu komponennya seperti mulai dari identifikasi informasi umum yaitu dan kompetensi awal, terus ada profil pelajar Pancasilanya termuat di modul ajar, dan ada TP, dari TP ada ATP, terus di sana ada pertanyaan pemantik dalam, terus ada kegiatan inti, di situ ada refleksi, dan terus ada asesmen penilaiannya. Setelah itu diadakan pengayaan, setelah itu ada LKPD, setelah itu diadakan pengayaan dan remedial, pengayaan dan remedial, terus ada di sana ada materi pendukung, daftar pustaka, seperti itu.
Baik. Ibu menggunakan media pembelajaran dalam mengajar? Nggih, Bu. Media apa yang biasanya Ibu gunakan? Kuis, terus Google Form pada saat melaksanakan baik itu tes formatif ataupun tes sumatif. Itu sebagian besar kan berbasis teknologi, Ibu ya. Kenapa sih perlunya media pembelajaran yang berbasis teknologi dari kurikulum Merdeka ini, Bu? Kemudian Bu, teknologi berbasis teknologi itu sangat penting dalam pembelajaran, di mana anak-anak bisa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran, karena apabila selalu menggunakan metode ceramah, maka anak-anak akan cepat bosan, maka dia akan lebih aktif pada saat diberikan media atau suatu video dalam pembelajaran. Baik, kemudian yang membedakan penilaian atau asesmen pada kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya apa, Bu? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau penilaian kurikulum Merdeka, yaitu sebelum memulai maka diberikan asesmen awal terlebih dahulu, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak-anak, memberikan apresiasi, terus setelah itu memberikan asesmen awal, bukan asesmen formatif yaitu berupa LKPD, kemudian diberikan tes sumatif yaitu pada saat ujian tengah semester, ujian akhir semester, terus asesmen remedial dan pengayaan, dan juga asesmen tentang sikap dan perilaku. Sedangkan pada modul sebelumnya K13 yaitu tidak cuma hanya memberikan pada asesmen formatif dan sumatif, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, Ibu. Nah, anggaplah saya adalah orang tua siswa yang tidak tahu gitu ya. Dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan P5. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya apa sih itu P5, kemudian bagaimana sih nanti penilaian dalam P5 itu dan apa manfaatnya untuk siswa, khususnya pada kelas yang Ibu ampu. Silahkan. P5 itu mengembangkan kreativitas peserta didik, terus ya itu dan terkait dengan modul P5 itu manfaatnya pada bagi peserta didik maupun guru. Siswa diajarkan cara melaksanakan suatu produk dengan cara berkelompok, dan dapat juga di sana melihat nilai-nilai yang terkandung. Misalkan saya mengambil tema kearifan lokal pada saat ini. Nah, anak-anak bisa mengenal tentang budayanya, tentang makanan tersebut, dan cara mengolah makanan tersebut, bahwa dia mengenal bahwa makna itu, bahwa oh ada makna yang terdapat dan terkandung dalam kearifan lokal tersebut, dan bisa mengembangkan kreativitas peserta didik dan juga dapat mengembangkan nilai wirausaha peserta didik. Kalau untuk penilaiannya kepada siswanya, Ibu? Penilaian seperti memberikan jurnal kepada peserta didik untuk melihat sebagaimana dia ada rubrik penilaiannya nggak untuk P5 itu, Bu? Ada, Bu. Ada. Ada. Disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan ya? Bu. Misalkan saya mengambil kearifan lokal, memberikan dulu asesmen awal,
terlebih dahulu. Terus dilihat di situ cara berkolaborasi dengan kelompoknya, dan di situ guru melakukan penilaian sejauh bagaimana dia dapat sejauh mana dia dapat berkelompok dengan temannya, terus berkreativitas, meningkatkan kreativitasnya, seperti itu. Oke. Terakhir Ibu, ini tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Ibu sudah pernah melakukan PTK sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah. Variabel yang Ibu teliti apa dari PTK itu? Variabel diagnostik. Permasalahan yang Ibu teliti. Permasalahan yang saya teliti tentang PTK yaitu tentang masih kurangnya motivasi peserta didik dalam pendidikan agama Hindu. Hasil belajar pendidikan agama Hindu masih. Hasil belajar apa motivasi? Hasil belajar, Bu. Hasil belajar. Ya. Oke, instrumen yang Ibu gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa apa, Ibu? Instrumen. Alat penilaian untuk hasil belajar yang Ibu gunakan apa? Instrumennya seperti melakukan Oke. Berapa siklus Ibu? 2 siklus. Melakukan 2 siklus. Kemudian kriteria keberhasilannya? Kriteria keberhasilannya sebelum itu ada pertama, sebelum melakukan penilaian tindakan kelas itu awalnya belum mencapai kriteria ketuntasan, masih di bawah 75% di bawah ketuntasan. Terus dilakukan pada saat siklus pertama itu masih 50% mendapatkan ketuntasan. Setelah siklus kedua diharapkan mencapai 75% ketuntasan atau sampai 90% ketuntasan. Misalkan KTTP-nya itu 75%, ya diharapkan dalam siklus kedua itu diharapkan siswa dapat mencapai lebih dari 75% atau 90% keberhasilan itu, maka itu dapat keberhasilan itu akan tercapai apabila dapat nilai ketuntasannya itu mencapai dari 75 ke atas. Baik, cukup. Demikian Ibu ya untuk ujian komprehensif pada pagi menjelang siang hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Santi Om. Suksema Bu. Atur suksema Ibu.